Estel itu Irin Burahayu, Nathan nggak bisa ikut. Daud itu Bu Christine sama Cici Sri. Esternya Bu Esther Melani, Danielnya ada saya sama Bu Esther. Ya udah Pak. Semua berarti Cik. Oke. Ya, rekan kita mulai ya persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya minta tolong Cirin deh boleh pimpin doa. Silakan Cirin. Oke, mari kakak-kakak semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk mempersiapkan diri kami di dalam melayani anak-anak sekolah minggu. Kiranya dengan segala keterbatasan kami ya Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk menjadi guru-guru sekolah minggu yang menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah kami boleh semakin diperlengkapi dalam mengajar anak sekolah minggu. Pimpin ya Tuhan, persiapan kami pada malam hari ini. Berkati juga pendeta Samuel yang akan memimpin persiapan ini. Kiranya kami semua anak-anak-Mu boleh bersatu hati untuk semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi guru-guru sekolah minggu lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Cik. Baik, rekan-rekan semua, persiapan kita pada kesempatan malam hari ini di mana bahan yang kita bahas adalah bahan minggu ketiga, minggu keempat bulan Mei 2024. Kita start dari tanggal 19 dulu, yakni tentang Pentakosta, di mana bahannya diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Dalam kesempatan ini untuk membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Saya minta tolong mungkin salah seorang katekisan yang ada di tempat ini, dan katekisan yang beruntung untuk membacakannya pada kesempatan ini adalah Saudari Mika Rosana. Silakan Mika, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Bentar ya Pak Sam, agak nge-lag soalnya. Oke. Silakan. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini bacaan yang sangat familiar gitu ya buat kita ini membicarakan soal buah-buah roh, dengan juga tema kita untuk tanggal 19 Mei itu adalah aku mau berbuah gitu ya rekan-rekan. Nah, dalam bagian ini kalau kita lihat ini adalah sebuah sapaan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana melalui sapaan ini Paulus mengingatkan kepada mereka adalah untuk membuahkan buah-buah roh. Ya, di mana buah roh kita bisa baca di sini, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dan diterangkan bahwa hal-hal ini tidak dibentak, gitu ya, bahwa siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, dia harus membuahkan ini di dalam kehidupan sehariannya. Dan tekanannya jelas di ayat 26, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di mana melalui bagian ini juga Paulus menekankan bahwa kalau kita hidup dalam pimpinan roh, maka itu membuat hidup kita berbuah. Dan tidak hanya berbuah, namun juga hidup kita menjadi orang-orang yang setia untuk melayani. Orang-orang yang bahkan mau bekerja, mau terus mengerjakan hal-hal baik yang Tuhan percayakan sekalipun kita masih muda. Apa tekanannya buat anak-anak? Khususnya di momen Pentakosta ini. Nah, rekan-rekan semua, kita mau mengajak anak-anak untuk melihat bahwa momen Pentakosta itu, ya mohon maaf, suara putus-putus mungkin karena jaringan internet gitu ya. Kita mau melihat bahwa momen Pentakosta ini adalah
momen di mana setiap kita diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa kita itu dimampukan nih. Kita itu diberikan kemampuan untuk membuahkan buah-buah roh ini. Menjadikan buah-buah roh ini menjadi nyata karena apa? Karena Roh Kudus menolong kita untuk menjadi umat yang setia, menjadi umat yang bahkan menyatakan ini dalam kehidupan keseharian kita. Nah, maka dari itu panggilan kita pada saat merayakan Pentakosta, kita mau mengajarkan anak-anak untuk membuahkan itu, menumbuhkan segala buah yang baik di dalam kehidupan. Kita mau mengajak anak menggali setiap unsur buah roh itu untuk supaya kita bisa menerapkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya sampai kepada penguasaan diri di dalam keseharian kita sekalipun kita masih muda. Nah, oleh karena itu ini semakin dinyatakan rekan-rekan semua di dalam ayat hafalan kita, di mana ayat hafalan kita ini untuk semua kelas itu diambil 2 ayat ya, spesial, edisi spesial karet 2 di Pentakosta dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23a. Dan walaupun ini terlihat panjang ayat hafalannya, sebenarnya kita bisa pakai metode yang lain, yaitu apa? Ayat hafalannya dilakukan sambil menyanyikan karena ada lagunya ya. Jadi untuk semua kelas ayat hafalannya dari sini, dari buah-buah roh, dan juga apa? Ketika dihafalkan, ini digunakan secara nyanyian. Sampai sini barangkali rekan-rekan, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Aman semuanya tentang ayat hafalan dan bahan? Apakah ada yang mengajukan keberatan atau protes? Minta dipendekin gitu? Udah cukup pendek ya rasanya bahan bacaan kita. Ya. Pak Sam, ya, Cik. ayat hafalannya berarti tetap ya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke. Oke. Dinyanyiin sih. Kalau memang susah dinyanyiin. Pasti langsung hafal. Siap. Oke. Aman semua rekan-rekan yang lain? Emang gimana nyanyinya, Pak? Aduh, jangan suruh saya nyanyi deh, Cik. Kasih sukacita, damai sejahtera. Oh, iya. Pernah kalau itu. Kesabar, kemurahan gitu. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Ya, begitu kali ya. Bisa juga yang Ya, ini, kasih sukacita serta damai sejahtera gitu juga bisa. Ya versinya mau yang mana aja terserah si rekan-rekan, yang pasti yang penting isi listening anak-anak bisa nyanyi gitu ya. Soalnya kalau saya disuruh nyanyi, waduh bisa 14 hari 14 malam nih latihannya. Ini kayaknya lagu ini waktu Sal tahun kemarin deh ini lagunya. Iya, benar. Betul. Soalnya masih ingat gerakannya. Oh iya benar ya. Tahun lalu ya. Sama Bu Stefani ya. Sama Sal yang anak-anak kecil. Iya benar. Nama pendeta Stefani. Banyak gitu. Ya. Siap. Oke. Aman ya rekan-rekan. Oke, sekarang kita lihat untuk aktivitasnya. Aktivitasnya di sini kalau yang kelas Daniel sampai Daud, saya pikir pakai yang ini, gitu ya. Kita kasih aja, gitu ya. Buah-buah roh sambil mereka nyanyiin. Kalau bisa sambil jalan pulang mereka nyanyilah, gitu ya. Kalau boleh. Jadi sambil mereka pulang, sambil mereka nyanyiin ini. Jadi ya mungkin hari itu akan sedikit ramai sekolah minggu kita pulang anak-anak sambil nyanyi itu, gitu ya. Ini untuk kelas Daniel sampai Daud. Lalu untuk kelas ke atasnya Yeskiel dan Musa, rekan-rekan saya pikir kita bisa pakai aktivitas yang ini, bahwa anak-anak diajak untuk menuliskan buah-buah roh gitu ya, karena udah lebih gede harusnya bisa nulis gitu ya. Ini untuk yang kelas Yeskiel sampai Musa. Kalau yang tadi itu adalah Daniel sampai Daud. Gimana rekan-rekan? Apakah ada yang mau diganti? Silakan.
Nanti di si pohonnya di fotokopi aja ya. Anak tinggal nulisin di buah-buahnya ya. Ya ini yang kelas Musa sampai Besar. Gede, heeh. Musa Di YSGL. copy aja Tinggal gambar difotokopiin. ininya. Itu aja. Kalau Musa lebih susahan dikit, boleh nggak sih Pak pakai contohnya? Boleh, udah ditulis gitu Kayaknya sekarang. Ayo kalian jangan. contohin. Boleh. Nah, contohnya apa? Kasih, sukacita, damai. Kalau nyebutin doang mah orang juga gampang, Pak. Boleh. Bisa sih bahwa jadi nanti anak-anak kelas Musa tuh diajak untuk mempraktekkan. Boleh sih, udah ditulis gitu. Nah, sekarang kalian praktekin. Gitu ya. Cakep tuh. Maka, boleh. Jadi dicatat untuk yang kelas Musa tambahannya adalah anak-anak mempraktikkan ini ya, si buah-buah roh yang dimaksud. Saya di bawah lampu jadi kayak kena sinaran Roh Kudus ya. Padahal belum Pentakosta ya udah. Oke, ini untuk aktivitas udah disepakati ya. Yang kelas YSGL, berarti YSGL cuma menulis saja. Kelas Musa ditambah bagaimana mereka melakukannya, harus dinyatakan, dan peragaannya istilahnya. Nah, kalau yang kelas Daniel sampai Daud, berarti yang ini. Dan untuk lagu-lagu, rekan-rekan, ini ya contohnya. Nomor 1 dan nomor 2 bisa ditambahkan sama lagu-lagu yang lain. Ada tambahan rekan-rekan sebelum kita lanjut ke bahan minggu berikutnya? Ya, tanggal 19 kita rencananya kayak gitu, tukar snack juga bisa. Itu bisa menjadi bagian dari aktivitas, betul Kak Romai, thank you sudah diingetin. Itu bisa menjadi bagian dari aktivitas, cuman ya nggak tahu nih, apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan, rasanya ya jangan, kita matangin dulu aja mungkin di pengurus gitu ya, apakah itu dilaksanakan atau tidak. Kalau memang impractical dan ya kalau kita mau jalan ya anggarannya saya pikir ada sih, tinggal pakai anggaran aktivitas. Gimana sih? Kemarin bukannya mau makanan atau buah ya maksudnya. Kayak anak-anak dibawa bawa buah gitu. Jeruk terus dikumpulin atau jeruk apel lah atau apalah Boleh pokoknya sih, buah gitu. kan temanya buah. Diumuminnya kapan Bawa buah diumuminnya? aja. Dari Lewat sekarang. grup Kak, WA lewat nggak grup. gercep. Ya, Ntar forwardin ke suka. saya masukin di grup keluarga. Jadi langsung semua sampai wilayah-wilayah kalau perlu. Ya. Tadi apa Kak Romai? Buah Sesuai aja bahan katanya. buah, Ci. Katanya sesuai tema aja kata Kak Romai. Sesuai Boleh, tema boleh, buah. buah. Iya. Iya, Seorang- mau buah aja. Mau tanya teh kalau mau bawa buah sebanyak apakah kalau mau bawa buah? Satu buah, aja. Buah aja. Hiji juga Kang, boleh. hiji. Sama Hiji, satu Kang. kilo boleh. Jambu kristal hiji, duku Oh, hiji. Kalau bawa duku. anggur ya satu tanda. Nah, Marcel bawa bumbu rujaknya. Oh, pas abis itu rujak di sekolah minggunya. Di Siap. bawah, jangan di parkiran. Rujak di parkiran biar Pak Iwan kebagian. Kan Pak Iwan khotbah itu. Bawa buah teh anak sekolah minggu semua kah ataukah bagaimana? Gurunya juga kalau mau bawa boleh. Ya, ntar kita siapin, takutnya ada yang nggak bawa. Kita siapin lah bangsa 1 kilo, 2 kilo Ini jeruk. mungkin. Iya, atau jeruknya beli jeruk. Iya, Semangka. jeruk. Semangka sebuah gitu ya. Kan nggak bisa Ya, semangka dipotong-potong. sedikit boleh. Pokoknya ada yang bawa kelapa gitu kan, Ci. Kelapa bener satu, tapi satu tandan gini. Pasam Tapi habis itu kita bikin es puding kayak kemarin pakai kelapa muda. Boleh. Nanti dibagi ke Pak Iwan kita kirim. Pasti Awan demen kalau begitu tuh. Aduh, oke lah. Jadi buah ya, jangan lupa. Aktivitas Ya, mah tetap aja yang ini. Yang Tetap. buah-buah roh mah tetap, bawa buahnya juga tetap ya. Oke, Iya, siap. betul, Ci. Oke, Oke. kita lanjut ya, rekan-rekan. Gas. Sekarang kita masuk ke tanggal 26 dengan tema berbagi tidak rugi. Bacaan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kembali lagi yang akan membacakan, saya minta tolong dari rekan-rekan katekisan. Kita lihat dulu siapa yang beruntung dalam giliran kedua ini. Kita coba panggilkan yang bernama Jeffera Ebenezer. Ya. Kan?
Aduh, Ben, monitor Ben, jangan tidur dulu Ben. Ya, Pak. Kisah Para Rasul berapa, Pak? Ayo Ben, bacain Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 Ben. Oke, Pak. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Bentar, Pak, dicari dulu. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah terpercaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, thank you, Hebat. Baik, rekan-rekan semua, ini bacaan yang mengisahkan tentang bagaimana gaya hidup jemaat perdana. Ya, kalau kita lihat jemaat perdana ini jumlahnya ya boleh dibilang cukup besar gitu ya. Jumlah mereka bertambah menjadi sekitar 5.000 orang laki-laki kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Dan ini nggak mudah, apalagi para rasul ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, organisasi mereka sebenarnya lebih banyak dikendalikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya, itu ya, pemimpinnya. Dan ketika mereka harus mandiri, maka ini bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, rekan-rekan, salah satu yang menjadi modal utama, walaupun mereka tidak pintar mengelola organisasi gitu ya, walaupun mereka mungkin punya keterbatasan di dalam berorganisasi, tapi satu semangat yang mendasari kehidupan keseharian mereka di dalam kehidupan jemaat yang perdana adalah bahwa mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Ya, bahwa mereka itu sehati dan sejiwa, dan mereka tidak menganggap segala sesuatu dalam milik sendiri, tetapi kepunyaan mereka bersama. Ya, dalam permahan yang nanti lebih populer gitu ya, rekan-rekan, hal ini menjadi sebuah dasar, sebuah faham yang dikenal sebagai komunisme. Berasal dari kata komunio, artinya perkumpulan, community gitu ya. Di mana community itu dasarnya adalah saling berbagi satu dengan yang lain, sebuah komunitas. Ya. Nah, ini menjadi gaya hidup yang dilakukan oleh gereja perdana pada saat itu. Dan tidak hanya mereka saling berkumpul bersama, melihat segala sesuatu kepunyaan bersama, tapi juga mereka saling belajar satu dengan yang lain, mendekatkan diri dan bersekutu. Bahkan dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Nah, rekan-rekan, menarik di sini. Para penafsir mengatakan memang berkekurangan ini bukan artiannya mereka secara materi berkecukupan. No, tidak selalu dalam Alkitab yang namanya berkekurangan atau berkecukupan itu dalam hal materi saja. Enggak. Artinya di sini tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Artinya apa? Mereka bersuka cita. Ya. Walaupun mungkin materinya susah atau mungkin segala sesuatunya sulit, tetapi ketika mereka menanggung bersama-sama itu menjadi sesuatu hal yang ringan. Ya. Karena mereka saling berbagi, bahkan itu dibagi berdasarkan rasul-rasul. Nah, apa yang mau kita tekankan pada anak-anak, rekan-rekan semua? Nah, kita mau menekankan begini. Zaman sekarang, kalau kita lihat, ini zaman yang boleh kita bilang anak-anak itu bibit-bibit individualisnya itu sudah kelihatan. Bahkan sejak mereka TK atau bahkan mereka balita udah kelihatan tuh bibit-bibit individualisnya. Nah, kita mau menekankan apa? Bahwa kita itu tidak hidup sendiri. Kita itu adalah bagian dari persekutuan umat. Sedini mungkin, sedari kecil. Tidak hanya kita saja dengan teman-teman, tapi juga siapa? Orang tua kita, lalu juga
sanak saudara kita, dan sudah menjadi tugas kita untuk berbagi. Karena apa? Keselamatan kita itu merupakan usaha Tuhan yang mau berbagi dengan kita. Kita tidak boleh menjadi anak-anak yang egois. Karena apa? Karena Tuhan kalau mau egois, maka kita tidak akan menerima anugerah keselamatan itu. Maka oleh karena itu kita harus saling peduli dan bersedia terlibat kalau ada rekan kita yang mengalami kesulitan atau mungkin mereka yang mengalami kemalangan, kita harus bisa berbagi satu dengan yang lain, harus bisa peduli, harus bisa care satu dengan yang lain, even sekalipun mereka bukan teman sefrekuensi kita. Maka dari itu rekan-rekan, ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Ya, ini ayat yang biasa dipakai di persembahan gitu ibadah itu, di mana dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu menjadi ayat hafalan kita untuk semua kelas. Pendek, sederhana, nggak usah panjang-panjang, tapi maknanya dapat. Sampai di sini untuk materi dan ayat hafalan, rekan-rekan apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang mengajukan keberatan atau ada yang mau memberatkan, dipersilahkan. Aman semua rekan-rekan? Oke, rekan-rekan, kalau sudah aman kita akan lanjut kepada bagian aktivitas. Nah, untuk yang aktivitas kelas Daniel sampai dengan Daud, maka yang di depan kita ini ditempelkan, nanti udah kayak gini, di sini dikasih ayat hafalannya ya, di papernya begitu ya. Entah di sebelah atasnya alamatnya, di bawah isinya terserah, itu bisa diatur. Daniel sampai dengan Daud. Kenapa gambarnya tangan? Karena tangan yang meraih orang, tangan yang meraih tangan yang lain itu menunjukkan semangat kita untuk mau meraih mereka yang berbeda dengan kita, mereka yang mungkin tidak sefrekuensi dengan kita. Itu untuk kelas Daniel sampai Daud. Nah, untuk kelas berikutnya Yehezkiel sampai dengan Musa begitu ya. Saya pikir bisa 2 opsi. Yang pertama adalah merancang proyek berbagi gitu ya. Yang seperti yang tertulis di sini, bahwa mereka harus punya plan selama seminggu ini mereka mau berbagi apa, apalagi mengingat Pentakosta juga yang dirayakan minggu kemarin, bahwa mereka telah menerima karunia Roh Kudus, jadi mereka harus berbagi gitu ya. Atau yang opsi kedua adalah yang perjamuan khusus, tapi ini rasanya sudah kita lakukan di tanggal 19, jadi saya pikir kita pakai opsi yang ini saja, bahwa kita kan sudah berbagi satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita mau berbagi dengan, contohnya, orang tua kita. Ya, orang tua kita, atau mungkin adik-adik kita, kakak-kakak kita, dan segala macamnya. Nggak usah berbagi yang ribet-ribet. Simple aja, berbagi cerita, misalkan. Bahwa minggu ini saya mendengar cerita ini, ayat hafalannya ini, dan ini. Itu rekan-rekan mungkin untuk untuk ayat hafalan kita dan untuk aktivitas kita, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Jadi kalau aktivitasnya jadinya berbagi cerita gitu. Bisa juga sih. Jadi mereka mau berbagi apa tuh kelas YHS ke orang tuanya, misalkan berbagi ayat hafalan, berbagi bahan cerita. Saya pikir kalau yang YSKL tuh bisa berbagi seperti itu gitu ya. Kalau yang Musa tuh berbaginya udah lebih kompleks. Saya sih belum dapat gambarannya, cuman ya salah satunya bisa itu juga sih, berbagi kekuatan. Berbagi. Ya bisa juga berbagi yang lain sih untuk di kelas Musa sebenarnya. Apalagi mereka udah kelas 6 mau SMP. Tapi gimana caranya ya supaya kita tahu mereka udah berbagi itu? Biasa sih, manfaatkan WA group. Video. Manfaatkan WA group. Kita manfaatkan teknologi yang ada, Ci. Maksudnya di videoin gitu? Bisa di videoin, bisa di foto kayak misalnya pelawatan gitu ya.
dia lagi baca, sebelahnya orang tuanya di foto cekrek ya, atau gimanain gitu, bisa juga sih. Di foto bisa, di videoin bisa. Gimana teman-teman? Aman sih? Oke sih, yang lain? Yang kelas Daud sampai Daniel, apakah ada keberatan atau keringanan bagian ini? Daniel sampai Daud? Oke Kak, thank you. Baik. Rekan-rekan kalau sudah tidak ada lagi, ini lagu-lagunya. Kalau minggu ini malah lebih banyak lagu-lagunya ya. Berbagi tidak rugi ya. Tuh ada Gedung Ceria, ada apa segala di situ. Bisa dilihat dan semuanya bisa dijadikan referensi gitu ya. Jadi diingat lagi rekan-rekan untuk yang tanggal 19 aktivitasnya, selain daripada aktivitas anak-anak, diingetin juga di grupnya nanti untuk mereka membawa yang namanya buah-buahan gitu ya. Satu orang satu buah aja. Ya kalau yang bawa anggur ya satu tangkai oke lah gitu ya. Tapi ya baiknya sih jangan anggur, jangan buah yang beranak istilahnya. Tapi ya buah yang satu misalnya kelapa, ya udah kelapanya satu gitu ya. Terus contohnya apa lagi? Jeruk ya satu buah aja gitu ya. Pir ya satu buah, nggak usah banyak, nggak usah 1 kilo gitu. Tolong diingetin itu di tanggal 19 gitu ya. Ya kalau mau nyiapin sambal buat misalkan di bawah sih monggo aja silahkan. Gitu ya. Nah, juga rekan-rekan untuk persiapan berikutnya, karena doa sudah selesai, saya pikir kita di 25 saya aman. Tanggal 25 kita persiapan lagi tanggal 25 gitu ya. 25 jam 7 malam. Gimana rekan-rekan, aman? Aman. Aman sih. Oke. 25 saya tandain dulu. Asam boleh nanya tadi tanggal 26 temanya apa, Pak? 26 temanya apa? Lupa aku nggak berbagi tidak rugi, Bu. Berbagi tidak rugi. Sebentar saya keluarin lagi. Berbagi tidak rugi. Iya, ini dia temannya. Di screen-nya harusnya sudah muncul sih. Oke. Berbagi sudah. Makasih, Pak. Siap, sama-sama, Bu. Tanggal 25 ya untuk materi minggu pertama dan minggu ke-2 Juni 2024. Oke, kalau sudah selesai rekan-rekan, persiapan kita sampai di sini. Untuk buat itu mungkin saya minta tolong siapa ya? Bu Marcel, doa tutup sekalian doain Kak Romai. Mungkin Bu Marcel, silakan. Oke teman-teman dan adik-adik katekisasi, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pertemuan yang Tuhan izinkan. Walaupun kami lewat online, tapi kami bersyukur kami sudah menyelesaikan bincang-bincang kami, persiapan kami untuk tanggal minggu ke-3 dan ke-4. Tuhan Yesus, Engkau yang punya roh hikmat, perlengkapi kami yang sudah mendengar, yang akan mempersiapkan diri kami untuk bertugas. Tuhan tolong kami agar apa yang kami dapat hari ini, malam ini, oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami boleh melaksanakan di hari hanya. Kami mau berdoa buat Kak Roma yang sedang sakit. Tuhan Yesus tolong Kak Romai dengan berbagai obat-obatan yang diminum. Tuhan tolong Kak Romai dalam
penyembuhannya. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai Kak Romai dalam sendiriannya. Tuhan Yesus yang menyertai dia ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat kami sekalian. Kami akan mengakhiri pertemuan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa malam ini Tuhan akan sertai kami dalam tidur kami. Dan kami yakin Tuhan bangunkan kami di besok pagi dengan tanpa kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin teman-teman. Rekan-rekan terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih di kesempatan semua. berikutnya. Pak Sam, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.